Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi bersama saya, Frater Vicky, dalam renungan Minggu Biasa ke-23. Pada hari Minggu Biasa ke-23 ini kita akan bersama-sama merenungkan, berefleksi dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah ikatan pertemanan, persahabatan, persaudaraan akan semakin kuat, akan semakin erat dan tetap langgeng ketika kehadiran kita dalam relasi tersebut tidak hanya ada ketika kita membutuhkan orang lain, ketika kita membutuhkan pujian dari orang lain, tetapi relasi ikatan itu semakin kuat dan erat ketika kita juga mampu memberikan teguran, kritikan, dan nasihat kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara kita yang berbuat salah atau jatuh dalam dosa dan kejahatan. Sebab kenyataan yang terjadi di sekarang ini bahwa banyak ikatan pertemanan, persahabatan, persaudaraan begitu rapuh. Karena apa? Karena ikatan-ikatan itu, relasi-relasi itu akan terjalin ketika orang saling membutuhkan. Tetapi ketika teman, sahabat, dan saudaranya jatuh berbuat kesalahan, mereka menjauhi. Lebih buruk lagi, bahkan ada teman, sahabat, dan saudara kita tidak memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan kritikan ketika kita salah, tetapi membicarakan, menjelek-jelekan nama kita kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yeskiel mendapatkan firman dari Tuhan. Celakalah engkau bila engkau tidak memberikan nasihat kepada saudara-saudaramu yang telah berbuat kejahatan. Sebab mereka akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau akan dituntut pertanggungjawaban. Tetapi engkau harus memberikan nasihat kepada saudara-saudara kamu yang berbuat jahat, sehingga mereka boleh kembali bertobat. Tetapi jika mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati dalam kesalahan mereka, tetapi kamu akan memperoleh keselamatan. Hari ini dalam Injil Matius, Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa sebagai saudara, kita harus mampu memberikan nasihat kepada saudara kita yang lain ketika mereka berbuat salah atau jatuh dalam dosa. Pertama, kita harus menegur mereka di bawah empat mata. Kalau ia belum mendengarkan kita, maka panggillah beberapa orang dan tegurlah ia. Dan jika ia kembali kepada jalan yang benar, maka ia memperoleh keselamatan, dan kamu juga memperoleh keselamatan karena telah menjalankan tugas dengan baik sebagai teman, sebagai sahabat, dan sebagai saudara. Jalinan relasi ikatan pertemanan, persahabatan, persaudaraan semakin erat dan kuat ketika yang menjadi dasar
dari jalinan persahabatan, pertemanan, dan persaudaraan itu ialah kalau kita saling mengasihi. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita harus saling mengasihi. Sebab apa? Sebab seluruh perintah Allah telah dirangkumkan dalam cinta untuk saling mengasihi. Maka marilah kita merenungkan bersama, berefleksi bersama tentang relasi kita dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan saudara kita. Apakah selama ini kita hanya hadir ketika membutuhkan mereka? Kita hanya hadir ketika kita ingin mendapatkan pujian. Tetapi kita tidak hadir ketika teman kita, sahabat kita, saudara kita jatuh dalam kesalahan dan dalam dosa. Kita senantiasa harus menjadi penolong baginya, berani memberikan kritikan, berani memberikan teguran, berani memberikan nasihat kepadanya, agar ia tidak semakin menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan, dan jalinan persaudaraan, persahabatan, dan pertemanan kita semakin erat dan semakin kuat. Semoga demikian. Dalam nama Bapa